Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menghitung operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Penting untuk kita pahami dalam melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat adalah sifat ini. Bilangan positif dikali dengan bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif menghasilkan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif menghasilkan negatif. Dan bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Silakan dicatat sifat ini. Contoh. Hitunglah. Dalam menjawab soal ini, kita menggunakan sifat yang tadi. Minus 2 dikali 8. Ya. Kalau 2 dikali 8, 16. Bagaimana dengan minus 2 dikali 8? Minus dikali positif, sama dengan negatif 16. 5 dikali minus 5. Ya, 5 dikali 5 itu 25. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif 25. Negatif 10 dikali negatif 7. Ya, negatif kali negatif sama dengan positif. Positif 70. Minus 12 dibagi 4. Ya. Jadi ini sifat ini berlaku juga untuk pembagian. Minus 12 dibagi 4 itu sama dengan minus 3. Ya. Seperti ini. Minus 24 dibagi minus 6 sama dengan 4. Contoh yang kedua. Hitunglah penyelesaian. Yang pertama. Yang kita dahulukan adalah yang di dalam kurung. Ya. Jadi masing-masing di dalam kurung yang terlebih dahulu kita kerjakan. Minus 2 ditambah 8 itu sama dengan 6. Minus 3 dikurang 4 sama dengan minus 7. 6 dikali minus 7, ya minus 42. Minus 10 dikali 6 sama dengan minus 60. Dibagi minus 15 dengan 4. Yang ketiga. 45 dibagi minus 5 sama dengan minus 9. Minus 9 dibagi 3 sama dengan minus 3. Minus 9 dikali minus 3 sama dengan minus 27. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari ini. Untuk bilangan positif, ya selalu menggunakan kata-kata ke kanan, maju, di atas permukaan laut, di atas 0 derajat Celcius, atau naik.
Kemudian untuk bilangan negatif, selalu menggunakan kata-kata ke kiri, mundur, di bawah permukaan laut, di bawah 0 derajat Celcius, turun, atau biasa juga rugi, selisih, dan sebagainya. Contoh yang pertama, suatu soal ujian terdiri atas 50 pertanyaan. Nilai 2 untuk jawaban yang benar, nilai 0 untuk yang tidak menjawab, dan nilai -1 untuk jawaban yang salah. Jika Ahmad menjawab 42 soal dengan benar, 5 soal yang salah, dan sisanya tidak dijawab, berapa nilai yang diperoleh Ahmad? Penyelesaiannya seperti ini. Nilai yang diberikan untuk satu jawaban yang benar adalah 2. Nilai yang diberikan untuk 42 jawaban yang benar berarti 42 dikali 2 sama dengan 84. Nilai yang diberikan untuk satu jawaban yang salah adalah -1. Jika ada 5 jawaban yang salah, maka nilainya 5 dikali -1 sama dengan -5. Pertanyaan yang tidak dijawab. Ya, ada 50 pertanyaan. 42 yang dijawab benar. 5 soal dijawab salah. Berarti ada 3 pertanyaan yang tidak dijawab. 50 kurang 42 kurang 3. Nilai yang diberikan untuk pertanyaan yang tidak dijawab itu sama dengan 3 soal yang tidak dijawab atau 3 pertanyaan dikali 0 sama dengan 0. Jadi nilai yang diperoleh Ahmad adalah 84 ditambah -5 ditambah 0. Ya. Sama dengan 79. Jadi 84 ditambah -5 itu bisa kita ubah menjadi 84 dikurang 5. Ya, sama hasilnya. 84 dikurang 5 sama dengan 79. Contoh yang kedua. Suhu di suatu tempat pada pukul 6 adalah 4 derajat Celcius. Tetapi pada pukul 23.00 di hari yang sama menjadi -2 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius penurunan suhu tersebut? Ya. Penyelesaiannya. Pukul 6 suhunya 4 derajat. Pukul 23 suhunya -2 derajat. Jadi besar penurunan. Kalau kita berbicara penurunan berarti ya kurang. Tandanya kurang. Kalau kenaikan berarti tambah. Ya. Kalau penurunan berarti kurang. Jadi 4 dikurang -2. 4 dikurang -2 itu ya seperti yang sudah kita pelajari. Kalau negatif di sini atau kurang, kemudian negatif di sini, maka dia menjadi tambah. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Soal yang ketiga. Seekor katak melompat 4 kali ke kanan sejauh 2 satuan dan melompat ke kiri sejauh 3 satuan. Di mana posisi akhir katak tersebut? Penyelesaian. Melompat ke kanan 4 kali sejauh 2 satuan berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Ke kiri 3 kali sejauh 3 satuan. Kalau dia melompat ke kiri berarti negatif. Ya, berarti negatif 3. 3 dikali negatif 3, negatif 9. Jadi posisi akhir katak
sama dengan 8 ditambah negatif 9. Ya, 8 ditambah negatif 9 itu sama dengan 8 dikurang 9. Ya, hasilnya minus 1. Jadi posisi akhir katak itu ada di minus 1. Soal yang terakhir. Salman mendapatkan keuntungan 100.000 setelah menjual barang A, tetapi mengalami kerugian 60.000 setelah menjual barang B. Berapa pendapatan akhir Salman? Penyelesaian. Keuntungannya 100.000. Ya, kalau keuntungan berarti positif. Kerugian. Ya, kalau kerugian berarti negatif. Negatif 60.000. Pendapatan akhirnya 100.000 ditambah minus 60.000. Ya, hasilnya itu 100.000 dikurang 60.000. Sama. 100.000 dikurang 60.000 hasilnya 40.000. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.